Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12. Tidak mau berpisah. Pelayan membawakan pesanan Kenan. Setelah selesai membayar, Kenan bergegas pergi. Sungguh ia tidak mau lama-lama berpisah dari Alice. Setelah 15 menit melajukan mobil, kini Kenan telah sampai di rumah Aziz. Kenan langsung masuk. Sebelum menemui Alice, ia ingin membuatkan susu untuk terlebih dahulu. Bo melihat Kenan tengah membuat susu di dapur. Lalu ia menghampiri Kenan. "Pak Ken, biar Bibik saja yang membuatkan susunya," ucap Mbok. "Tidak usah, Bi. Ini sudah selesai. Oh iya, tolong potongkan buah saja. Kalau sudah selesai, antar ke kamar," ucap Kenan, bergegas menuju kamar Alice. "Sayang, bangunlah. Ini minum susu," ucap Kenan, sambil meletakkan makanan yang dibelinya tadi di meja. Lalu Kenan menghampiri Alice yang sedang tertidur. "Om, Alice ingin memakan kepiting seperti di pantai hari itu," rengek Alice. Kenan tersenyum. Sungguh ini kebetulan, pikirnya. "Wah, pas sekali sayang. Ini Om belikan tadi di jalan." Kenan membawa box makanan yang ia beli tadi. "Benarkah Om? Alice ingin makan sekarang," ucap Alice dengan sangat bergembira. Kenan mulai menyuapkan makan kepada Alice hingga habis tak tersisa. "Sayang, minumlah susumu dan habiskan," ucap Kenan, dan Alice menuruti perkataan pria itu, dan mereka mendengar ketukan pintu. "Non, ini buahnya sudah Mbok potong-potong." Mbok masuk dan memberikan buah kepada Kenan. "Terima kasih, Bi," ucap Kenan. Mbok pun bergegas pergi dari kamar Alice, sebab pekerjaannya masih sangat banyak di dapur. "Alice tidak mau memakan buah itu, Om," ucap Alice. Kenan menatap tajam ke arah Alice. "Ayo sayang, makanlah. Om tidak mau anak kita kekurangan sedikit pun," sahut Kenan sambil menyuapi buah ke Alice. "Alice mengantuk, Om. Alice ingin tidur." "Kalau sudah sore, bangunkan Alice ya." Alice membaringkan tubuhnya di kasur. "Baiklah sayang, beristirahatlah." Kenan membuka ponselnya dan mengirimkan pesan pada Ardi. Urus pekerjaan yang aku tinggalkan." "Baik, Bos, akan saya selesaikan." Kenan hanya bermain ponsel, menunggu kepulangan Aziz. Ia malas kalau harus ke kantor Aziz. Pukul 16.00 Aziz pulang, dan Kenan mendengar suara wanita. Kenan pun menguping di balik pintu. "Kenapa kau menyusulku, sayang?" tanya Aziz. "Aku akan bermalam di sini, sayang. Aku sudah merindukanmu. Kita tadi hanya 1 kali permainan. Aku ingin 10 kali malam ini," jawab Saras. Mereka berjalan menuju kamar Aziz. "Jangan bermalam di sini, sayang. Aku takut Alice melihat kita. Aku tidak mau putriku tahu aku ini laki-laki nakal," ucap Aziz sambil duduk di bibir ranjang. "Kalau begitu, kita menikah saja, sayang," ucap Saras yang duduk di pangkuan Aziz. "Aku tidak bisa menikah denganmu, Saras. Aku sangatlah mencintai Lydia," jawab Aziz, dan Saras langsung bangkit. Lalu ia menampar Aziz. "Kau mengatakan masih mencintai Lydia. Jadi selama ini kau anggap apa, Zi?" tanya Saras dengan sangat emosi kepada Aziz. "Aku tidak menyayangimu, Saras. Kita kan hanya satu sama lain saja, bukan begitu?"
Dan kita juga tidak mempunyai hubungan kan? Jawab Aziz dengan pertanyaan, dan Saras begitu sangat marah dengan ucapan Aziz. Dasar, kau pria brengsek, kau lihat saja nanti. Aku akan membalaskan dendamku padamu, ucap Saras. Kenapa kau bicara seperti itu, Saras? Kita masih bisa menjalaninya seperti biasa. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi aku juga tidak bisa menikah denganmu, Saras, ucap Aziz. Tanpa mengatakan apapun, Saras langsung pergi meninggalkan Aziz. Dan saat Saras membuka pintu, ia sangat terkejut. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Saras, melihat Kenan tersenyum di balik pintu. Aku menguping pembicaraan kalian. Selamat ya atas penolakan dari sahabatku, jawab Kenan sambil tersenyum sinis kepada Saras. Kau lihat saja, Aziz akan menikahiku. Kita tunggu tanggal mainnya, ucap Saras sambil pergi meninggalkan Kenan. Kenan melihat kepergian Saras. Lalu Kenan mengetuk pintu kamar Aziz. Masuk, ucap Aziz dari dalam. Mau apa kau kemari? Sudah kukatakan bukan, jangan pernah menemui putriku lagi. Aziz mendekati Kenan. Kenan menyalakan ponselnya. Terlihat foto Alice dan Alia. Lydia sedang mengobrol bersama. Kenan sempat memotret kebersamaan mereka sewaktu itu. Aziz sangat terkejut melihat foto Lydia. Hah? Di mana mereka bertemu? Dan siapa gadis remaja itu? Tanya Aziz dan mengambil ponsel Kenan. Kau mau mengetahuinya? Maka jangan halangi hubunganku dan Alice sekarang. Dia tengah hamil anakku sih, anak pertamaku, ucap Kenan lirih. Ternyata Alice sudah hamil, batin Aziz. Kau sudah menyakiti putriku. Dan sekarang karena Alice hamil, kau ingin kembali padanya? Jawab Aziz dengan pertanyaan, namun Kenan tidak menjawab. Aku mengetahui Lydia tinggal di mana, dan Alice juga sudah bertemu Lydia, ucap Kenan. Aziz yang mendengarnya begitu bahagia. Baiklah, aku mengizinkanmu membawa putriku pulang. Tapi aku ingin mengetahui di mana mereka bertemu, ucap Aziz. Kenan tersenyum penuh kemenangan. Baiklah, Lydia menikah dengan teman lamaku di kota B, dan anak remaja itu namanya Alia. Dia putrimu sih, ucap Kenan. Aziz begitu terkejut. Ia tidak mengetahui Lydia hamil anak kedua mereka. Dari mana kau mengetahui semua itu, Ken? Lydia tidak hamil sewaktu dia pergi meninggalkanku dan Alice, ucap Aziz pelan. Suami Lydia adalah temanku, dan dia yang mengatakan kalau dia menikah dengan Lydia. Lydia sudah mempunyai Alia, jawab Kenan. Aziz langsung menangis karena ia tidak mengetahui kalau Lydia tengah hamil sewaktu dia dibawa pergi oleh orang tuanya. Sudahlah Zi, jangan menangis lagi. Ini semua sudah takdir, ucap Kenan. Aku ingin bertemu anakku, Ken, jawab Aziz lirih. Baiklah, aku akan mengaturnya. Kenan meninggalkan Aziz. Kenan masuk ke dalam kamar Alice. Saat Kenan masuk, ia melihat Alice tidak ada di tempat tidur. Kenan pergi keluar. Ia ingin ke dapur. Mungkin Alice berada di dapur, pikirnya. Saat Kenan berada di dapur, ia lihat Alice juga tidak berada di dapur. Kenan menuju halaman belakang. Sesampainya Kenan di halaman belakang, terlihat Alice sedang melihat-lihat bunga mawar. Sayang, Kenan menghampiri Alice. Om tadi pergi kemana? Alice mencari Om.
ucap Alice. Om bertemu dengan ayahmu sayang. Kenan memeluk Alice. Om, antar ada yang lihat, malu tahu. Ucap Alice sambil melepaskan pelukan Kenan. Baiklah, ayo kita masuk, ini sudah sore. Alice menuruti perkataan Kenan. Mereka kini berada di dalam kamar. Kenan dan Alice mandi. Setelah mereka selesai mandi, Kenan mengajak Alice berbaring di tempat tidur. Buka sedikit sayang bajunya, Om mau mencium anak kita. Kenan yang sedang mengelus-elus perut rata Alice. Kenan sangatlah bahagia, karena di umur yang sudah memasuki 40 tahun, ia baru memiliki keturunan. Alice menuruti keinginan suaminya. Kenan yang sangat bahagia, sampai-sampai ia lupa kalau sekarang sudah malam. Kenan yang asik berpajang-manja bersama Alice hingga mereka dikejutkan oleh ketukan pintu. Ken, Alice, ayo keluar, makan bersama, ucap Azzy dari luar kamar. Baiklah ayah, kami akan ke meja makan, jawab Alice. Kenan keluar bersama Alice. Sesampainya mereka di meja makan, Azzy tak hentinya menatap putrinya. Terlihat di seluruh merah semua. Haduh, mampus deh, ayah mertua melihat kenakalanku di anaknya, batin Kenan. Ken, sepertinya kau sangat merindukan putriku ya? Sindir Azzy sambil menatap tajam ke arah Kenan. Oh, tentu saja, benar kan Om? Alice melirik Kenan. Terlihat Kenan sangatlah gugup. Benar sih yang dikatakan Alice, ucap Kenan gugup. Sayang, apa kamu akan meninggalkan ayah di sini sendiri? Azzy bertanya pada Alice, namun Kenanlah yang menjawab. Menikahlah dengan kekasihmu ayah mertua. Kenan tersenyum sinis menatap Azzy. Siapa yang menyuruhmu menjawab? Aku tidak bertanya padamu, aku bertanya pada anakku, ucap ketus Azzy. Ayah, apa ayah memiliki kekasih? Tanya Alice sungguh, ia tidak mengetahui kelakuan ayahnya selama ini. Jangan dengarkan perkataan Ken sayang, ayah masih mencintai ibumu, jawab Azzy, dan ia menatap Kenan dengan tatapan yang mau memakannya. Om, katakan. Alice menatap Kenan dengan tatapan sendu. Mau jawab dusta, kasihan kepada Alice. Mau jawab jujur, takut sama ayah mertua. Dia sudah akan memakanku saat ini juga, batin Kenan. Ayolah sayang, habiskan makananmu. Apa mau Om yang menyuapimu? Ucap Kenan. Jawab singkat Alice. Kini mereka mulai memakan hidangan di meja. Awas saja kalau ayah berbohong. Aku akan bertanya pada Om Ken di kamar nanti, batin Alice. Bersambung.